Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari metodologi penelitian mengenai optimalisasi jumlah karyawan dengan pengukuran beban kerja menggunakan metode workload analysis. Ringkasan, beban kerja adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan harga atau biaya untuk mencapai suatu tujuan kegiatan. Setiap beban kerja yang diterima seseorang harus disesuaikan dan diimbangi dengan kemampuan fisik dan mental pekerja yang menerima beban kerja tersebut agar tidak menimbulkan kelelahan, dikutip dari Budiono dan Usman tahun 2020. Analisis beban kerja adalah metode yang digunakan untuk menentukan jumlah atau lingkup pekerja yang dibutuhkan. Beban kerja yang tidak merata dapat menimbulkan suasana kerja yang tidak nyaman karena merasa beban karyawannya terlalu tinggi atau bahkan terlalu ringan. Dikutip dari Andrianto tahun 2020. PT Sukuntex merupakan salah satu perusahaan tekstil yang berada di Kudus, penghasil kain. Dalam divisi quality control terdapat permasalahan yaitu terlalu banyak jumlah operator dan menjadikan karyawan menganggur, sehingga mengakibatkan inefisiensi kerja. Untuk mengetahui jumlah optimal karyawan yang dibutuhkan berdasarkan beban kerja yang terukur dari masing-masing workstation di bagian quality control. Dengan itu, peneliti memberikan usulan perbaikan jumlah menggunakan metode workload analysis. Latar belakang, PT Sukuntex merupakan salah satu perusahaan tekstil yang berada di Kudus, penghasil kain dengan jenis kain yang bermacam-macam, seperti kain rayon, katun, dan lain-lain. Perusahaan ini memiliki banyak karyawan dan salah satu dari divisinya yaitu divisi produksi. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, terdapat permasalahan pada divisi ini, bagian quality control, yaitu terlalu banyak jumlah operator menjadikan karyawan menganggur sehingga mengakibatkan inefisiensi kerja. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan perhitungan beban kerja operator. Adanya analisis beban kerja ini dapat membantu menentukan jumlah tenaga kerja optimal yang dibutuhkan oleh PT Sukuntex. Dari permasalahan yang ada, peneliti memberikan usulan dengan menggunakan metode workload analysis atau WLA. Untuk perumusan masalahnya yaitu 1. Berapa beban kerja rata-rata setiap pekerja pada bagian quality control pada PT Sukuntex. Yang kedua, berapa jumlah pekerja yang baik dan optimal pada bagian quality control PT Sukuntex. Untuk batasan masalahnya, peneliti hanya dilakukan pada bagian quality control PT Sukuntex. Peneliti ini menggunakan metode workload analysis atau WLA dalam mengukur beban kerja. Peneliti ini hanya memberikan usulan mengenai pengoptimalan jumlah karyawan pada bagian QC PT Sukuntex. Yang keempat, pada saat penelitian tidak ada aktivitas yang berubah. Tujuan penelitian untuk mengetahui rata-rata beban kerja setiap pekerja pada bagian quality control PT Sukuntex. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah pekerja yang baik dan optimal pada bagian quality control PT Sukuntex. Manfaat dari penelitian ini yaitu bagi mahasiswa dapat digunakan sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan dan dapat serta menambah ilmu pengetahuan mengenai penerapan metodologi workload analysis atau WLA. Bagi perusahaan, dapat digunakan sebagai pertimbangan jumlah karyawan agar jumlahnya optimal sesuai dengan beban kerja pekerjanya. Tinjauan pustaka terdiri dari metodologi work analysis atau WLA, yang kedua produktivitas, kemudian yang ketiga uji kecukupan, yang keempat uji keseragaman, yang kelima waktu siklus, yang keenam performance rating, yang ketujuh waktu normal, yang kedelapan allowance, yang kesembilan waktu baku, yang kesepuluh beban kerja. Metode work analysis merupakan proses perhitungan beban kerja atau subjob, dan jumlah orang yang dibutuhkan untuk mengisi subjob. Analisis beban kerja digunakan untuk menentukan jumlah atau kuantitas tenaga kerja yang dibutuhkan.
Gambaran umum dari beban kerja yang dibutuhkan untuk organisasi perusahaan dengan menggunakan metode ini itu juga dapat digunakan untuk memberikan informasi terkait alokasi sumber daya karyawan yang menyelesaikan beban kerjanya yang dikutip dari Budiono dan Usman tahun 2020. Produktivitas menurut Wingju Subroto, produktivitas didefinisikan sebagai rasio antara output yang dihasilkan dan input yang digunakan. Produktivitas pada dasarnya akan berkaitan erat dengan sistem produksi, yaitu sistem unsur-unsur seperti tenaga kerja, dan modal yang berupa mesin, peralatan kerja, bahan baku, dan lain-lain. Berikut ini rumus mencari produktivitas. Dapat dilihat pada slide ini. Kemudian uji keseragaman. Uji keseragaman adalah uji keseragaman memiliki rumus sebagai berikut yang dapat dilihat pada slide ini. Kemudian uji kecukupan. Menurut Hermanto, rumus dari uji kecukupan sebagai berikut. Dapat dilihat pada slide ini. Waktu siklus adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pekerjaan atau waktu yang dihabiskan untuk setiap elemen dalam suatu pekerjaan. Menurut Hermanto tahun 2015, rumus dari waktu siklus ialah sebagai berikut. Waktu siklus dibagi dengan jumlah pengamatan. Total banyaknya pengamatan dibagi dengan jumlah pengamatan. Waktu normal, waktu yang dibutuhkan pekerja rata-rata untuk menyelesaikan pekerjaan secara adil dalam desain sistem kerja yang disesuaikan. Menurut Hermanto, tahun 2015, rumus dari waktu normal ialah sebagai berikut. Waktu siklus dikali dengan penyesuaian atau kelonggaran, atau dapat disebut juga dengan allowance. Kemudian waktu baku. Waktu baku adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu aktivitas kerja yang dikutip dari Budiono dan Usman tahun 2020. Menurut Hermanto tahun 2015, rumus dari waktu baku ialah waktu normal dikali dengan hasil tingkat kelonggaran yang dijumlahkan dengan kelonggaran yang diberikan. Allowance. 3 hal yang dipertimbangkan dalam kelonggaran yaitu kebutuhan pribadi, penghilang rasa lelah, dan hambatan yang tidak dapat terhindari. Yang dikutip dari Vera Fabian tahun 2019. Penerapan kelonggaran oleh ILO, International Labour Organization, toleransi 10 faktor adalah ada satu kelonggaran konstan, kelonggaran variabel, kelonggaran menggunakan tenaga, tingkat daya, tekanan metal, monoton, kebosanan, penuh perhatian, kondisi atmosfer, perhatian penuh. Untuk performance rating yaitu dengan menggunakan metode Westinghouse, keempat unsur tersebut adalah kemampuan skill, pengarahan tenaga kerja atau efforts atau usaha, kondisi kerja, stats atau konsisten. Yang dikutip dari Vera Fabiani tahun 2019. Berikut ini rumusan dari performance rating, yaitu 1 ditambah dengan hasil dari rating faktor. Beban kerja menurut Menpan tahun 1997, analisis beban kerja merupakan kumpulan sejumlah aktivitas yang harus diselesaikan oleh unit organisasi dan pemegang pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Beban kerja yang tidak merata dapat menyebabkan suasana kerja yang tidak nyaman karena karyawan merasa mereka melakukan terlalu banyak atau tidak cukup pekerjaan. Yang dikutip dari
Andrianto tahun 2020. Setelah itu, rumus yang digunakan untuk perhitungan beban kerja sebagai berikut. Waktu yang dibutuhkan dibagi dengan kapasitas waktu yang tersedia dikali dengan 10%. Perhitungan untuk output yang dihasilkan adalah kapasitas waktu tersedia dibagi dengan waktu baku. Selanjutnya, dapat menentukan jumlah pekerja yang optimal, yaitu dari waktu baku dikali permintaan dibagi dengan waktu tersedia. Berikut ini merupakan metodologi penelitian, yaitu yang pertama ada studi lapangan, yaitu yang dilakukan pada lapangan, yaitu melakukan pengamatan. Yang kedua, studi pustaka yang berisi teori-teori yang berkaitan mengenai penentuan jumlah karyawan, kemudian melakukan identifikasi masalah, yang kemudian dilanjut dengan rumusan masalah, dilanjut dengan tujuan penelitian, dilanjut dengan pengumpulan data, dan kemudian pengolahan data mengenai produktivitas, uji kecukupan data, uji keseragaman data, menentukan performance rating, waktu siklus, waktu normal, menentukan allowance, kemudian waktu baku, beban kerja, sehingga didapati perhitungan jumlah karyawan, kemudian melakukan analisis dari pengolahan data, kemudian kesimpulan dan saran. Untuk pengolahan datanya, yaitu memiliki tahapan yang pertama, yaitu perhitungan produktivitas, uji kecukupan, uji keseragaman, waktu siklus, performance rating, waktu normal, allowance, waktu baku, dan beban kerja. Untuk timeline penelitiannya, yaitu pada kegiatan pertama, yaitu penyesuaian proposal skripsi pada minggu pertama Juli hingga minggu keempat Juli. Untuk pengumpulan datanya pada minggu pertama Agustus hingga minggu keempat September. Untuk pengolahan datanya pada minggu pertama September hingga minggu keempat November. Untuk penyusunan laporan akhirnya pada minggu pertama Desember sampai dengan minggu keempat Desember. Daftar perusahaan yaitu PT Sukuntex yang berlokasi di Kudus. Ini untuk daftar pustaka dari penelitian ini. Terima kasih. Apabila ada salah kata dari presentasi saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.